Teman-teman, hati-hati dengan pikiran bawah sadar Anda. Ini mungkin jarang Anda dengar, tapi melalui video ini teman-teman, saya akan bagikan kepada Anda apa bahayanya pikiran bawah sadar dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman atas dukungan Anda. Terima kasih Anda yang sudah subscribe, Anda yang sudah like, Anda yang sudah share channel ini kepada teman-teman yang lain. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan kesehatan yang prima masih menyertai Anda, aktivitas Anda juga lancar jaya, keuangan Anda juga stabil teman-teman, dan kebahagiaan mudah-mudahan senantiasa menyertai Anda dan juga orang-orang di sekitar Anda. Baik, menyambung apa yang saya sampaikan di awal video teman-teman tentang pikiran bawah sadar. Kita tahu, kita paham, Anda mungkin selama ini sudah merasakan manfaat yang luar biasa, kedahsyatan dari pikiran bawah sadar kita. Tetapi teman-teman, tahukah Anda bahwa pikiran bawah sadar kita ini ternyata juga bisa menjadi satu bahaya dalam kehidupan kita apabila kita tidak mampu memahaminya dan kita tidak mampu mempergunakannya dengan baik. Sebetulnya teman-teman, pikiran bawah sadar itu memang dirancang sedemikian rupa, itu dengan fungsi baik. Tetapi ada kelemahan dalam pikiran bawah sadar kita, di mana kelemahan tersebut berada pada fungsi dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Pikiran bawah sadar kita teman-teman itu tidak berfungsi untuk menganalisa, tidak juga berfungsi untuk bermain logika, atau mungkin untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang Anda temukan dalam kehidupan Anda. Tugas untuk menganalisa, tugas untuk mempertimbangkan, tugas untuk bermain logika itu ada di pikiran sadar. Pikiran bawah sadar itu hanya menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh pikiran sadar kita. Aktivitas kita sehari-hari, kebiasaan kita sehari-hari yang bisa ditangkap oleh pikiran bawah sadar itu akan dimaknai sebagai sebuah perintah atau sebagai sebuah pesan yang harus dikerjakan. Nah, disinilah teman-teman letak bahaya dari pikiran bawah sadar kita. Ketika kita tidak mampu memahami karakter dan juga fungsi dari pikiran bawah sadar kita, kita bisa terjebak pada sebuah mindset yang salah, kepada sebuah pola pikir yang salah. Dan kesalahan dari mindset atau pola pikir itulah yang kemudian bisa membuat kehidupan kita berada pada kondisi yang buruk. Ya, pikiran bawah sadar kita, sekali lagi teman-teman, itu adalah tempat menyimpan kenangan-kenangan Anda, penyimpan memori, penyimpan perasaan, ya, penyimpan keyakinan-keyakinan Anda, prinsip-prinsip Anda. Nah, yang menjadi kelemahan dari pikiran bawah sadar tadi teman-teman, ternyata pikiran bawah sadar itu tidak mampu membedakan. Berbeda dengan pikiran sadar mampu membedakan kira-kira ini baik atau tidak, kira-kira ini masuk akal atau tidak, kira-kira ini menguntungkan atau tidak. Pikiran sadar kita masih mampu untuk melakukan tugas itu, tetapi pikiran bawah sadar kita tidak mampu teman-teman. Dia menerima apapun yang Anda perintahkan atau apapun yang masuk ke dalam pikiran bawah sadar itu, semua diterima dan kemudian diwujudkan. Inilah bahayanya ketika teman-teman yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita atau yang terekam di dalam pikiran bawah sadar kita cenderung hal-hal yang negatif atau hal-hal buruk, maka pikiran bawah sadar kita akan tetap menjalankan tugasnya dengan baik, menjalankan tugasnya dengan sempurna, meskipun itu merugikan kita, meskipun itu bisa mencelakai kehidupan kita. Tetapi oleh pikiran bawah sadar itu tetap diterjemahkan dalam realita, dalam kehidupan nyata kita. Ini yang saya bilang teman-teman, pikiran bawah sadar itu sebenarnya berbahaya juga ketika kita tidak mampu memahami dan tidak mampu mempergunakannya dengan baik dalam kehidupan kita. Mari kita coba lihat dalam kehidupan kita. Pernahkah teman-teman Anda mengalami sesuatu hal yang dulu pernah Anda alami dan sekarang terulang kembali, dan hal itu adalah hal buruk? Mungkin Anda pernah ribut dengan pasangan Anda. Ya, dulu Anda pernah ribut besar, kemudian Anda berdamai, dan tidak lama setelah itu terjadi lagi keributan. Mungkin bisa jadi penyebabnya sama atau mungkin penyebabnya berbeda.
Nah, ini teman-teman, besar kemungkinannya adalah disebabkan oleh pikiran bawah sadar kita. Pikiran bawah sadar kita merekam kejadian atau peristiwa yang Anda alami di masa yang lalu. Keributan Anda itu tertanam atau tertangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Dan itu, teman-teman, menjadi sebuah memori, sebuah kenangan, yang mana memori atau kenangan yang ada dalam pikiran bawah sadar Anda itu bisa muncul kembali sewaktu-waktu, bisa terjadi lagi di saat situasi dan kondisinya memungkinkan, atau di saat situasi dan kondisinya sesuai dengan apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, satu contoh, Anda ribut tentang keuangan Anda. Keuangan pada akhir bulan, gaji suami ternyata tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda ribut, kemudian Anda akur lagi. Bulan berikutnya Anda ribut lagi, Anda akur lagi. Nah, keributan Anda tadi ternyata terekam dalam pikiran bawah sadar Anda, sehingga ketika sudah akhir bulan muncul dalam pikiran Anda, wah, jangan-jangan nanti gaji bulan ini kurang lagi. Nah, kekhawatiran itulah yang kemudian memunculkan kembali peristiwa yang dulu pernah terjadi, sekarang diwujudkan kembali oleh pikiran bawah sadar Anda. Apa yang terekam tertanam dalam pikiran kita itu akan diwujudkan. Sekali lagi teman-teman, patut kita pahami bahwa pikiran bawah sadar kita itu tidak mampu membedakan, ya, itu baik atau buruk, dan dia tetap menjalankan perintah meskipun pikiran itu pikiran buruk. Anda mungkin saat ini mempunyai musuh, Anda mungkin pernah berseteru dengan teman Anda, kemudian timbul rasa benci, atau mungkin bahkan hingga rasa dendam. Tetapi Anda mencoba untuk menyembunyikan itu di depan teman-teman Anda, di depan umum, Anda menyembunyikan, jadi seolah-olah baik-baik saja. Teman-teman, apa yang Anda simpan tadi, meskipun orang-orang tidak tahu, itu akan tetap berakibat buruk untuk Anda. Kenapa? Sebab itu masih tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Yang akan Anda dapatkan dalam kehidupan Anda adalah hal-hal yang membuat rasa benci Anda itu terus muncul, rasa dendam Anda terus tumbuh, dan Anda juga akan sulit, teman-teman, dalam pergaulan Anda. Anda akan cenderung mendapatkan situasi atau kondisi yang selalu memancing emosi Anda, memunculkan kebencian-kebencian dalam hidup Anda. Mungkin Anda akan ketemu orang yang sama dengan orang yang Anda benci, tipe karakternya, ya. Atau mungkin rasa benci Anda terhadap orang lain semakin menjadi-jadi. Nah, itu disebabkan, teman-teman, karena masih terekamnya perasaan benci Anda di pikiran bawah sadar Anda. Itu termasuk juga, maaf kata, untuk diri kita sendiri. Ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, Anda mengalami kegagalan, di situ Anda merasa mungkin sedih luar biasa, Anda mulai berputus asa, dan tanpa sadar momen itu terekam oleh pikiran bawah sadar Anda, sehingga ketika itu masih terekam, Anda akan sulit untuk mencapai keberhasilan Anda. Sebab apa? Sebab pikiran bawah sadar Anda itu akan menerjemahkan ke dalam kehidupan Anda kegagalan tadi, keputusasaan tadi, terus berulang. Nah, bagaimana langkah terbaiknya agar kita bisa mengatasi hal ini, bisa mengatasi kelemahan dari pikiran bawah sadar kita, sehingga yang kita dapatkan adalah manfaat baik dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Nah, caranya, teman-teman, yang pertama, kita bisa memaksimalkan sistem kerja dari pikiran sadar kita. Kemudian yang kedua, kita bisa membersihkan ruang hati kita atau membersihkan pikiran bawah sadar kita dari trauma-trauma masa lalu atau dari pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ya. Kita bersihkan dari hati kita, dari pikiran bawah sadar kita. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, teman-teman, untuk bisa memaksimalkan pikiran sadar kita, kita harus tahu seperti apa karakter dari pikiran sadar kita dan bagaimana sistem kerjanya. Dengan memahami itu, teman-teman, kita bisa lebih selektif lagi
dalam memasukkan informasi-informasi atau anggapan-anggapan, pandangan-pandangan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Fungsi dari pikiran sadar ini lebih pada menganalisa, mempertimbangkan, kemudian di situ juga kita memikirkan dengan logika kita, apakah masuk akal ataukah tidak, ataukah menguntungkan ataukah tidak. Karena garda terdepan ini, yaitu pikiran sadar ini, memang seharusnya dia menyeleksi setiap informasi, setiap apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Pertimbangkan dengan matang, apakah informasi ini atau kabar ini menguntungkan buat saya, bermanfaat buat saya, apakah ini bertentangan dengan ajaran saya. Nah, di pikiran sadar itulah kita olah lagi informasi-informasi tersebut. Yang memberi nilai manfaat baik bagi kita, silahkan Anda bisa masukkan ke dalam hati Anda, simpan ke dalam pikiran bawah sadar Anda sebagai sebuah prinsip, sebagai sebuah anggapan, sebagai sebuah keyakinan. Sementara yang bertentangan atau yang tidak Anda setujui atau yang membawa nilai buruk, bisa mengakibatkan hal buruk dalam kehidupan Anda, maka tolak teman-teman, ya. Tolak, jangan dikasih ruang dalam hati Anda. Ketika garda terdepan dari pikiran, yaitu pikiran sadar ini lemah, kita sulit untuk menyaring informasi-informasi yang masuk ke dalam hati kita, maka kita juga akan menyerap informasi-informasi yang negatif atau hal-hal yang negatif. Ya, sekali lagi, jika pikiran sadar kita lemah dalam menyaring hal-hal baik, maka pikiran sadar kita juga tetap akan menghasilkan semua hal yang masuk, entah itu baik, entah itu buruk. Ya. Nah, teknik-teknik atau kegiatan-kegiatan seperti afirmasi, visualisasi, ataupun meditasi ini menjadi satu langkah efektif juga untuk bisa membantu Anda menyaring dan menyerap hal-hal baik yang ada di sekitar Anda untuk bisa tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, teman-teman, yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelemahan dari pikiran bawah sadar kita adalah dengan membersihkan isi hati kita, ruang hati kita, isi dari pikiran bawah sadar kita. Itu kita bersihkan dari trauma-trauma masa lalu, ya, trauma-trauma yang buruk, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Itu kita buang, teman-teman. Ya, jangan dikasih ruang. Agar apa? Agar Anda mempunyai cukup ruang untuk memasukkan hal-hal positif lainnya. Maafkan diri Anda, maafkan orang-orang yang mungkin sempat membuat Anda sakit hati, membuat Anda kecewa, membuat Anda marah. Itu maafkan, teman-teman. Agar apa? Agar Anda bisa lebih mudah untuk membersihkan isi hati Anda dari hal-hal yang negatif, dari kenangan-kenangan, pikiran-pikiran negatif. Nah, Anda bisa membantunya dalam kehidupan nyata Anda, yaitu dengan apa? Dengan memutus atau meminimalisir sesuatu yang bisa mengingatkan kejadian buruk Anda. Contoh, mungkin Anda mengalami suatu hal yang tidak menyenangkan oleh mungkin mantan Anda. Buang semua yang berhubungan dengan mantan, agar tidak memicu timbulnya kembali rasa tidak menyenangkan tadi. Atau mungkin Anda pernah mengalami keterpurukan, Anda pengen bangkit, mulai hidup baru, teman-teman. Singkirkan hal-hal masa lalu yang mengingatkan Anda kepada masa-masa terpuruknya Anda. Bahkan jika itu mungkin barang berharga sekalipun, tetapi ketika Anda mungkin melihat atau mengingat barang berharga tersebut, justru pikiran Anda menjadi lemah. Anda mengingat kisah-kisah buruk Anda di masa lalu, maka ikhlaskan, buang semua hal yang bisa mengingatkan Anda pada masa-masa buruk Anda, kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman buruk Anda. Itu buang, teman-teman. Kita putuskan agar kita bisa memulai lagi kehidupan yang baru. Kita bisa tanamkan hal-hal baru yang lebih baik, yang lebih positif dalam hati kita. Ya. Nah, jika mungkin Anda mengalami kesulitan, teman-teman, Anda sudah mencoba untuk memperbaiki kondisi hati Anda, tetapi Anda masih belum mampu, tidak ada salahnya Anda meminta bantuan kepada yang lebih memahami tentang
bagaimana memperbaiki pikiran-pikiran kita. Anda bisa pergi ke tempat-tempat hipnoterapi mungkin, berkonsultasi ke ahlinya, silahkan ya. Ini menjadi hal penting teman-teman untuk bisa tadi kita mengatasi kelemahan dari pikiran bawah sadar kita. Hal yang tidak kalah penting juga teman-teman yang bisa kita lakukan sejak dini adalah introspeksi diri, menyadari kesalahan atau kekeliruan kita. Ketika Anda menyadari Anda telah memasukkan informasi yang salah, pemahaman yang salah, segera perbaiki ya. Isi sebanyak mungkin pikiran-pikiran positif untuk menggeser tadi atau untuk mengeluarkan tadi pikiran-pikiran negatif. Mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah kita benar-benar merasakan kehidupan yang nyaman, yang bahagia? Sudahkah kita benar-benar menciptakan kedamaian dalam hati kita? Sudahkah kita bisa menerima orang lain seperti apa adanya? Sudahkah kita mampu mengendalikan tutur kita? Sudahkah kita mampu untuk menghargai orang lain dan lain sebagainya? Ya, kita harus berani jujur terhadap diri kita sendiri teman-teman ya. Pikiran bawah sadar itu dampaknya ke diri kita, efeknya ke diri kita, bukan ke orang lain. Jadi jika Anda mendendam, menyimpan perasaan dendam terhadap orang lain, bukan orang yang Anda dendam yang akan mengalami keburukan, akan mengalami kesulitan, kesusahan dalam hidupnya, bukan. Tetapi justru kita yang menyimpan rasa dendam itu yang akan mengalami keburukan dalam kehidupan kita. Sebab kenapa? Sebab dendam itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita, dan yang akan mewujudkan dalam kehidupan nyata adalah pikiran bawah sadar kita. Yang akan menerima adalah diri kita sendiri. Itu sehingga ini juga harus kita pahami bahwa ketika kita menyimpan sesuatu hal yang buruk dalam hati kita, sebenarnya bukan orang lain yang akan menerima, tetapi kita sendirilah yang akan menerima ya. Oke, balik lagi ke kelemahan dari pikiran bawah sadar kita. Salah satunya tadi teman-teman ya, mudah-mudahan Anda sudah mulai memahami. Salah satunya adalah pikiran bawah sadar kita itu tidak mampu membedakan ya, tidak mau dan tidak mampu membedakan. Jadi ya, asal apa yang tertangkap oleh pikiran bawah sadar itu yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, hapus memori-memori kenangan Anda, terutama kenangan-kenangan pahit Anda ya, kenangan-kenangan buruk Anda. Hapus teman-teman. Selain tadi Anda memasukkan hal-hal baik, hal-hal positif dalam diri Anda dan membuang hal-hal negatif, Anda juga perlu teman-teman benar-benar memastikan bahwa pikiran negatif, memori-memori buruk, kejadian-kejadian masa lalu yang terkesan buruk dalam kehidupan Anda itu tidak akan terjadi lagi ya. Pastikan Anda sudah memaafkan diri Anda dan memaafkan orang lain yang pernah terlibat konflik dengan Anda. Pastikan Anda sudah memaafkan. Jika Anda belum memaafkan teman-teman, rasa itu masih ada dalam diri Anda, dalam hati Anda, masih terekam dalam pikiran bawah sadar Anda, dan sewaktu-waktu itu bisa terulang kembali ya. Oleh karena itu, di salah satu video saya sempat saya katakan bahwa betapa pentingnya kita untuk berani memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain. Tidak peduli berapa kali Anda terlibat konflik ya, hal apa yang Anda alami, tetapi memaafkan itu menjadi salah satu cara yang cukup efektif untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran bawah sadar kita dari hal-hal yang negatif. Agar apa? Agar yang kita alami dalam kehidupan kita adalah hal-hal yang positif, bukan lagi hal negatif ya. Itu memaafkan di sini teman-teman juga bukan hanya sekedar seremoni ya, hanya sekedar formalitas, tetapi memaafkan di sini adalah benar-benar kita mempunyai penyesalan yang mendalam, kemudian membuang segala rasa tadi ya, rasa yang negatif tadi, dan sama sekali kita tidak menyimpannya dalam hati kita. Jika perlu isi teman-teman, ganti dengan hal-hal baik. Peristiwa-peristiwa buruk tadi ganti dengan peristiwa-peristiwa baik. Salah satu contoh misalnya Anda dengan pasangan Anda terjadi konflik ya, menyebabkan luka dalam hati Anda,
Anda kecewa, mungkin Anda marah, Anda mungkin patah hati dan lain sebagainya. Jangan hanya sekedar memaafkan, tetapi Anda harus yakinkan bahwa Anda sudah membuang itu, mengikhlaskan itu, ya. Tidak pernah Anda simpan lagi, sudah Anda buang jauh-jauh. Anda buang jauh-jauh dari hati Anda, dari pikiran bawah sadar Anda. Ganti teman-teman, ciptakan momen yang menyenangkan, ya, untuk mengisi ruang yang tadi ditempati oleh konflik tadi. Anda dengan pasangan Anda mungkin terlibat cekcok. Setelah Anda berbaikan, segera buat sebuah momen yang menyenangkan. Mungkin sebagai ucapan maaf, untuk menebus kesalahan-kesalahan yang kemarin, untuk memperbaiki lagi suasana. Mungkin Anda jalan-jalan bareng, ya. Mungkin Anda pergi nonton bareng, ya. Atau kegiatan lain yang bisa menimbulkan rasa bahagia untuk Anda dan pasangan Anda. Jika perlu, jangan hanya sekali. Ciptakan lagi momen-momen yang bisa benar-benar tertanam dalam hati Anda, memiliki kesan dalam hati Anda. Itu yang akan bisa tertanam di pikiran bawah sadar Anda, sehingga yang tadinya kenangan pahit, yang tadinya memori-memori yang tidak menyenangkan, itu akan terganti oleh kenangan-kenangan manis, ya, peristiwa-peristiwa romantis, peristiwa-peristiwa menyenangkan yang jika sewaktu-waktu situasi kondisinya itu selaras, itu bisa tercipta kembali dalam kehidupan Anda, ya. Itu. Mari teman-teman kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita masih sering terperangkap? Apakah kita masih sering mengalami hal-hal yang negatif dalam kehidupan kita? Padahal kita sudah memahami tentang pikiran bawah sadar, kita sudah mungkin berusaha untuk memasukkan hal-hal positif ke dalam pikiran bawah sadar kita, ke dalam hati kita. Tetapi kenyataannya kita masih sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada kemungkinannya itu teman-teman masih tertinggal dalam hati Anda memori-memori, kenangan-kenangan yang pahit, ya, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Mau tidak mau teman-teman, kita harus buang, kita harus keluarkan, karena pikiran bawah sadar kita tidak mampu untuk melakukan itu. Pikiran bawah sadar kita cukup lemah untuk bisa menganalisa, ya, atau untuk tidak mewujudkannya, ya. Pikiran bawah sadar kita tidak mampu. Oleh karena itu, sebelum masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, secepat mungkin mari ketika kita merasa memikirkan sesuatu hal yang buruk atau mengalami sesuatu hal yang buruk, segera kita maafkan diri kita, dan juga kita maafkan orang lain yang mungkin menyebabkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, ya. Jangan utamakan rasa gengsi Anda teman-teman, ya, sebab Anda yang akan rugi ketika maaf kata Anda terjadi konflik dengan orang lain. Anda enggan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Sorry, kalau gue suruh minta maaf duluan, enggak lah. Artinya Anda masih menyimpan rasa benci dalam hati Anda, ya, dalam pikiran bawah sadar Anda. Dan itu yang akan, dan rasa benci itu dampaknya bukan ke orang lain teman-teman, ke diri kita sendiri, ke diri Anda. Mungkin suatu waktu kembali Anda akan ketemu dengan situasi yang benar-benar membuat Anda benci. Karena memang itulah teman-teman tugas dari pikiran bawah sadar. Apa yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita, itu akan sewaktu-waktu terjadi dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, mari kita sedikit rendah hati, berani untuk meminta maaf, berani memaafkan, ya. Hal-hal yang mungkin hanya Anda dengar saja, mari kita seriuskan dalam hati kita, untuk kita tanamkan, untuk kita terapkan. Saya yakin dan percaya teman-teman, ke depan kita sangat membutuhkan itu, ya. Nah, kesimpulannya teman-teman dari video ini, mari kita benar-benar bisa memahami akan sifat dan karakter dari pikiran bawah sadar kita. Apa yang dikerjakan oleh pikiran bawah sadar kita dalam kehidupan kita. Dengan kita memahaminya teman-teman, kita akan mampu menggunakannya dengan baik. Kita akan mampu memprogramnya dengan baik, ya. Kita ingat bahwa yang sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu kita tidak bisa mengendalikan lagi teman-teman. Tidak bisa kita memerintahkan jangan wujudkan itu, wahai pikiran bawah sadar. Tidak bisa, tetap akan diwujudkan, ya. Langkah terbaiknya adalah mari kita stop pikiran-pikiran negatif sebelum masuk ke pikiran bawah sadar kita. Segala sesuatu yang kita temukan
mari kita analisa terlebih dahulu, kita pertimbangkan dengan baik, ya, kita gunakan nalar kita sebelum kita telan mentah-mentah, sebelum itu tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Ketika itu merupakan hal buruk, jangan sering-sering diulangi, sebab hal yang sering menjadi kebiasaan kita itu akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar kita sebagai sebuah perintah, ya. Oke, mungkin kemarin kita sempat suuzon ke orang lain, ya sudah, maafkan diri Anda, ya, lupakan itu dan jangan diulang lagi. Sebab ketika Anda terus mengulang-ulang, artinya Anda menanamkan dalam pikiran bawah sadar Anda akan suuzon Anda tadi, ya. Mudah-mudahan teman-teman ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi, mudah-mudahan bisa Anda petik intisarinya, bahwa selain pikiran bawah sadar kita memiliki kedahsyatan, mampu mewujudkan keinginan-keinginan kita, ternyata pikiran bawah sadar kita juga memiliki kelemahan, di mana kelemahan itu bisa membuat kehidupan kita menjadi tidak baik, yaitu di saat kita tidak mampu menyaring pikiran-pikiran yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran bawah sadar kita. Ketika kita tidak mampu untuk berani membersihkan, memperbaiki isi pikiran bawah sadar kita, maka sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sesuai apa yang kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran bawah sadar kita, ya. Mudah-mudahan kita hanya menanamkan yang baik dalam hati kita, agar kita juga memetik buah yang baik dari apa yang kita tanamkan dalam hati kita. Demikian teman-teman video ini, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mohon maaf untuk mungkin kurang-kurangnya dalam video ini. Kita akan sambung di video-video saya berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.